saya ingin awali seperti ini Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara kita, saya percaya pasti hampir semua sudah pernah dengar ya, istilah ini. Spiritual, maksud saya emotional quotient. Kalau sekarang mereka sudah sebut emotional intelligence. Yang pernah dengar, coba angkat tangan, yang pernah dengar istilah ini? Kecerdasan emosi. Belum pernah dengar semua. Dengar apa saja? Nah ini. Jadi kalau orang-orang di dunia, saya bukan khotbah ini ya, kita bukan kelas EQ hari ini, emotional quotient, emotional intelligence. Tapi saya mau bawa untuk mengawali firman dengan ini dulu, bahwa orang di dunia saja mereka menyadari, mereka menemukan bahwa menguasai perasaan kita sendiri dan mampu menguasai atau mengendalikan, bukan mengendalikannya, kita bisa mengerti perasaan orang lain, itu sangat penting. Karena kemampuan kita menguasai perasaan kita ini menentukan keberhasilan kita. Amin. Kalau kita gagal menguasai perasaan kita mau sepintar apapun, kita mau punya pengalaman segudang seperti apapun, kita bisa gagal. Nah, dari mana istilah EQ ini, emotional quotient atau kecerdasan emosi, emotional intelligence ini dimulai? Istilahnya ini sudah pernah dikonsepkan oleh Kate Beasley di artikel Mensa pada tahun 1987. Tahun berapa? 1987. Kemudian istilah ini baru benar-benar mendunia, viral istilahnya, baru viral itu tahun 1995. Waktu Daniel Goleman menerbitkan bukunya yang berjudul Emotional Intelligence. Dan istilah dari emotional quotient atau EQ berubah jadi EI. Bukan AI ya, bukan artificial intelligence, tapi EI, emotional intelligence, kecerdasan emosi. Pada intinya, Bapak Ibu perhatikan ini. Kecerdasan emosi ini adalah kemampuan kita untuk memahami, mengelola emosi kita, perasaan kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang sampai di sini bisa tangkap, katakan haleluya. Kita bisa kuasai perasaan kita bisa mengelola emosi kita, perasaan kita. Bahkan sampai ada orang yang katakan seperti ini, EQ, emotional quotient ini lebih penting, lebih utama daripada IQ. Bahkan orang dunia pun mengerti bahwa orang-orang yang bisa sukses, mereka yang sukses adalah mereka yang berhasil menguasai emosi mereka, menguasai perasaan mereka. Sama-sama katakan, saya bisa sukses kalau saya bisa kuasai perasaan saya. Nah, apa kata firman Tuhan? Bapak Ibu perhatikan ini. Firman Tuhan sejak ribuan tahun yang lalu sudah menyatakan kepada kita bahwa seluruh hidup kita itu terpancar dari suatu hal. Amsal 4 ayat 23. Apa kata firman Tuhan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Istilah EQ baru muncul, baru viral, atau AI ini baru viral tahun 1995. Tapi dalam firman Tuhan, Tuhan sudah nyatakan ini ribuan tahun yang lalu. Salomo sudah tulis ini. Dari dalam hati kita, perasaan kita, kemampuan kita mengelola situasi hati kita, suasana hati kita, pikiran kita, itulah yang menentukan seluruh hidup kita. Perhatikan ini. Kalau hati kita tidak bisa kita jaga, kalau perasaan kita yang menguasai kita, sementara kita akan sampai di situ, kita pasti akan hancur. Bagian berikutnya, saya ingin mengajak kita melihat ini, Bapak Ibu Saudara. Kan di dalam diri kita manusia, kan ada berapa aspek? Dalam manusia 3 aspek. Coba semua angkat jari begini loh. 3 ya, jangan kurang-kurang. 3 ini. Bukan. Oh bukan. Ini. Apa saja 3 dalam diri manusia? Roh, jiwa, dan tubuh. Urutannya ini, roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu apa? Spirit kita. Di PowerPoint ada. Roh ini adalah nafas yang Tuhan hembuskan kepada manusia waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Ini spirit kita, dan kita manusia ini adalah makhluk roh, spiritual being.
Yang kedua, saya mau kita lihat yang kedua ini. Tubuh dulu, body. Sama-sama katakan tubuh. Tubuh ini apa? Bukan roh. Tubuh ini adalah daging kita, flesh. Kalau cubit sakit, ya kan? Coba cubit di, jangan cubit di kanan kiri, bahaya. Ini tubuh, debu. Kalau kita mati, roh kita kembali pada Tuhan. Debu, tubuh kita kembali menjadi debu. Tapi ada juga saudara, yaitu yang ketiga, jiwa. Saya kasih ini yang terakhir karena ini yang menjadi fokus khotbah kita hari ini. Sama-sama katakan jiwa. Jiwa ini apa? Dalam jiwa ada 3 unsurnya. Ada 3 aspek. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, our feelings atau our emotions, shift. Lalu yang berikut baru kehendak, our will. Nanti kita akan lihat ini. Ini semua sebenarnya berhubungan. Pikiran kita yang membentuk perasaan kita, dan kalau pikiran perasaan kita seperti apa, itulah yang akan menjadi kehendak kita dan perbuatan kita. Yang setuju bilang yes. Yang tidak setuju bisa keluar dari gedung ini. Berbicara soal menguasai perasaan, supaya kita tidak dikuasai perasaan, kita harus mengerti ini, bahwa perasaan kita, emosi kita ini adalah karunia Tuhan, gifts. Amin. Sama-sama katakan perasaan adalah anugerah Tuhan. Perasaan kita inilah tools yang Tuhan berikan pada saya dan saudara sehingga kita punya ekspresi. Perasaan kita seperti apa, begitulah ekspresi kita. Tanpa perasaan, Bapak Ibu bayangkan, kita semua jadi seperti apa? Robot. Bayangkan kalau yang pagi ini khotbah di sini robot. Bukan saya WL robot di sini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kejadian 1 ayat 1. Nah ini saudara. Lalu di gerak tubuh robot, tahu robot tuh. Tuhan berikan kita perasaan, emosi. Karena kita berbeda dengan perasaan kita, tentu Tuhan juga mau supaya kita punya hubungan dengan Dia. Katakan amin. Makanya Tuhan katakan begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Segenap hati, kemudian jiwa, our souls. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Dengan perasaan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ada 2 ekstrim yang harus kita hindari. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ada paham emosionalisme. Apa ini? Mereka berkata bahwa semua adalah tentang perasaan. Hidup ini adalah tentang feeling, tentang perasaan. Kalau kita senang melakukan apa, lakukan itu saja. Kita senang katakan apa, katakan saja. Karena hidup ini tentang perasaan. Tapi ada ekstrim yang kedua, yaitu apa? Stoicism. Ini kebalikannya. Orang-orang yang punya paham ini, mereka berkata perasaan tidak penting sama sekali. Yang paling utama, yang penting hanyalah logika, perasaan, pikiran kita, intelektual manusia. Ini yang paling penting, ini yang utama. Nah, kita orang percaya, kita tidak memegang salah satu dari 2 paham ekstrim ini. Amin. Kita tidak hidup dipimpin perasaan saja dan juga tidak dipimpin oleh logika saja. Tapi Tuhan ciptakan kita supaya bisa balance. Tapi tentu seturut atau sejalan dengan kehendak firman Allah. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya yang harus kita renungkan seperti ini. Mengapa kita harus bisa menguasai perasaan? Mungkin ada di antara saudara, banyak di antara kita yang berpikir seperti ini. Kenapa harus dengar khotbah ini? Kenapa saya harus bisa kontrol emosi saya? Kenapa saya harus bisa kendalikan perasaan saya? Yang pertama, perhatikan ini. Karena perasaan kita tidak selamanya benar. Apa yang pertama? Karena perasaan kita tidak selamanya benar. Kenapa saya katakan tidak selamanya benar? Tuhan memang ciptakan dan berikan kita perasaan. Dan perasaan bisa kita gunakan,
kita manfaatkan untuk kebaikan kita. Tapi perhatikan ini, kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Perasaan kita tidak selamanya benar dan bisa menuntun kita untuk terus maju. Yang setuju bilang amin. Memang benar juga bahwa apa yang kita pikirkan itu tidak selamanya benar. Kalau perasaan tidak selamanya benar, pikiran kita juga tidak selamanya benar. Ada kala kita salah pikir. Kita salah berpikir. Perasaan kita tidak bisa dipercaya. Ingat ini. Yang harus kita percaya, yang harus kita pegang hanya apa? Firman. Hanya ini yang bisa kita pegang, hanya ini bisa kita percaya. Ada di Alkitab atau tidak orang-orang yang dipimpin perasaan lalu jatuh? Saya tanya dulu. Ada? Banyak. Kita lihat dulu ayatnya ini. Kejadian 3 ayat 6. Perasaan kita tidak selamanya benar. Perasaan bisa bawa kita ke dalam kehancuran. Dalam Kejadian 3 ayat 6. Perhatikan ayat ini. Sama-sama kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Sampai di sini sebelum lanjut, Bapak Ibu perhatikan. Siapa perempuan ini? Kejadian 3, Hawa. Ini peristiwa waktu manusia jatuh ke dalam dosa, waktu ular goda Hawa terlebih dahulu. Amin. Kita tahu waktu ular goda Hawa, ular bilang, Tuhan tidak mau lu makan. Ini kalau pakai bahasa Kupang. Tuhan sudah mau besok makan itu buah. Karena waktu besok makan itu buah, besok akan jadi seperti Tuhan. Besok akan tahu segala sesuatu. Saya tanya pada Bapak Ibu Saudara, apakah betul waktu mereka makan buah itu bahwa baru mereka jadi sama seperti Allah? Ataukah Tuhan ciptakan mereka sudah menurut gambar rupanya? Tuhan sudah ciptakan mereka menurut gambar rupa Allah. Tapi karena mereka ditipu oleh setan, dan perempuan ini Hawa waktu itu, Hawa bukan dipimpin firman. Firman Tuhan apa kepada mereka? Firman Tuhan jelas, semua buah pohon boleh kamu makan, kecuali buah pohon yang di tengah-tengah taman, itu yang tidak boleh dimakan. Tuhan sudah firman jelas pada kita. Apa yang boleh kita makan? Gaji kita sendiri, haleluya. Hasil pendapatan kita sendiri, itu yang kita harus nikmati. Bukan uang negara, ya kan? Bukan upah orang lain. Bukan dana bantuan buat sekolah yang kita makan. Amin. Tapi waktu Hawa dipimpin oleh perasaan, lihat, perhatikan ayat ini. Coba kembali. Perempuan itu ada depung yang garis miring, yang miring, kata-katanya miring. Perempuan itu melihat. Lihat. Dia bukan lagi dipimpin firman, tapi apa yang dia lihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa? Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Menurut dia, ini buah nih enak nih. Wih, apalagi musim durian nih. Wih, kalau musim durian, dia lupa kolesterol ada tinggi. Ini sedap untuk dimakan. Buahnya sedap, enak untuk dimakan. Kelihatannya sedap. Lagi pula pohon itu apa? Menarik hati. Feeling, dia pun feeling, wih ini kalau be makan be jadi seperti Allah, beta tahu semua, beta soni rugi apa-apa. Ikut perasaan. Waktu Hawa makan, that's it. Selesai. Manusia jatuh ke dalam dosa, dan sampai hari ini kita rasakan dampak dari manusia pertama yang jatuh. Saya tanya pada teman-teman, penting atau tidak kita kuasai perasaan? Sangat penting. Karena perasaan kita tidak selamanya benar. Perasaan kita bukan kebenaran, ingat ini. Yang kebenaran adalah apa? Firman, itulah the truth, bukan our feelings. Perasaan kita bisa menyesatkan kita. Jangan ikut perasaan, aduh, sepertinya saya ini salah pilih pekerjaan. Saya tidak nyaman bekerja di sini, ya kan? Dari pagi sampai malam bekerja, peraturannya ketat, lebih enak di rumah, lebih enak apalagi tiduran, lebih enak scrolling, lebih nyaman. Kalau saudara punya mental seperti itu, dipimpin perasaan, mau makan apa di rumah?
Aduh, sepertinya beta kuliah ini susah pilih jurusan nih. Makanya sampai sekarang susah maksimal di ini jurusan. Ikut perasaan. Seharusnya beta jurusan perlu kuliah. Lebih enak di rumah, belajar otodidak, belajar sendiri. Apalagi ini beban tugas di semester 2 nih, baru semester 2, tapi dia mengeluh soal kuliah. Ini yang senyum-senyum di pengalaman nih. Beta stop kuliah sah. Karena kalau beta kuliah terus, beta kerja tugas yang berat seperti ini, mental health beta terganggu. Iya kan? Mental health. Aduh, dia lebih utamakan mental health daripada kuliah. Lebih stop kerja dan lu kasih lu mental health, kasih makan lu. Sampai lu tua dan mental health yang kasih lu uang untuk bayar belis dan menikah di nona. Berarti kan? Kalau ikut perasaan, selesai. Apalagi kalau ikut perasaan, paling enak minggu siang, minggu pagi. Sesudah Senin sampai Sabtu kita sibuk bekerja, aktivitas, berbisnis. Betul Om Alvin ya? Sibuk terus. Nah ini luar biasa. Sudah sibuk, sudah bekerja selama 1 minggu, tapi hari Minggu mau duduk di sini. Karena tidak ikut perasaan. Kalau ikut perasaan minggu begini, jam-jam begini paling enak buat apa? Baju, semua numpuk nih. Yang senyum pengalaman. Soalnya bisa Sabtu youth ya kan, Sabtu masih nonton Empai Tua. Jadi pas jam cuci pakaian, hari Minggu nonton paling enak, baring-baring scrolling TikTok. Habis itu TikTok scrolling kita kembali nih. Paling enak ikut perasaan, bukan ibadah, bukan pergi gereja. Ini paling enak. Kita tidak boleh dipimpin perasaan, saudara. Karena perasaan kita tidak selamanya benar. Dan perasaan bisa menghancurkan kita. Waktu kita menyembah juga, perasaan kita kadang menuduh kita loh. Betul atau benar? Waktu menyembah tiba-tiba mulai rasa, aduh, ada guilt, ada rasa bersalah. Kamu tidak layak menyembah. Kamu tidak layak memuji Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Ingat apa yang kamu buat minggu lalu. Perasaan bersalah. Saya tidak katakan bahwa kalau kita ikut Tuhan mau bebas berbuat dosa. Walau berdosa pun kita tidak usah pemberesan. Bukan ini maksudnya. Tapi ada di antara kita yang memang kita tahu. Kita berusaha taat pada firman Tuhan. Kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Tapi waktu dalam ibadah, perasaan kita yang menuduh kita. Inilah yang harus kita atasi. Amin. Inilah perasaan-perasaan yang harus kita buang. Bukan perasaan yang memimpin kita. Perasaan kita salah. Tapi kita tahu kebenaran. Apa yang harus pimpin kita. Apa kebenaran yang harus menuntun kita dan harus kita ikuti. Lihat ayatnya, Yohanes 17 ayat 17. Apakah drama Korea kebenaran yang harus kita ikuti? Apakah berita di koran? Yohanes 17 ayat 17. Apa kata firman Allah? 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama-sama katakan, saya mau ikut firman saja. Perasaan bisa salah, firman Tuhan tidak akan salah. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, puji Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus kuasai perasaan kita? Kita harus bisa berhasil kontrol emosi kita. Bukan hanya karena perasaan kita itu tidak selamanya benar. Yang kedua, karena kalau kita tidak kuasai perasaan kita, kalau kita tidak kontrol emosi kita, apa yang terjadi? Perasaan yang akan kuasai kita. Inilah yang menyebabkan, Bapak Ibu Saudara, waktu perasaan menguasai seseorang, ini yang buat banyak orang-orang yang hebat jatuh. Banyak orang-orang yang di Alkitab yang luar biasa Tuhan angkat, Tuhan beri anugerah, karisma, gifts yang ajaib. Tapi waktu mereka tidak bisa kuasai perasaan, tiarap. Bahasa Indonesia bilang, rata, tiarap, hancur, saudara sisa. Waktu mereka biarkan perasaan, feelings yang pimpin mereka dalam merasa, di dalam berpikir, dalam berkata-kata, dalam bertindak. Waktu perasaan kuasai kita, apa yang terjadi? Kita akan hancur. Contoh, orang bunuh diri karena apa?
Apa yang kuasai dia? Perasaan depresi, stres, tidak ada jalan keluar. Dia rasa tidak ada jalan keluar. Dia rasa stres. Sendiri. Tidak ada pengharapan. Bunuh diri. Sebaliknya orang yang berhasil, sama-sama katakan orang berhasil. Orang-orang yang sukses. Mungkin kalau mau disebut definisi sukses di mata dunia. Bukan di mata Tuhan. Kalau di mata dunia definisi sukses apa? Harta melimpah kaya. Orang-orang kaya saya di dunia saudara. Itu mereka orang-orang yang bisa kuasai perasaan. Orang-orang yang konsisten, persisten. Bukan persekutuan siswa Kristen, persisten itu terus-menerus konsisten. Dia tidak berhenti waktu perasaannya ajak dia berhenti. Waktu perasaannya bilang, sudah stop, sudah jangan maju. Dan saya pernah katakan ini juga, bahwa kalau mau ikut perasaan juga, mungkin hari ini tidak ada di sini. Kalau saya ikut perasaan saya sendiri, tidak ada live tiap malam. Karena live tiap malam 2 tahun saudara, non-stop. Kecuali memang jaringan putus, kecuali memang ada gangguan teknis baru tidak bisa ibadah. Tapi konsisten terus. Tidak boleh ikut perasaan. Karena kalau kita tidak kuasai perasaan, perasaan yang menguasai kita akan hancur. Amsal 25 ayat 28, Salomo sudah tulis seperti ini. Apa kata firman Allah 1, 2, 3? Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini maksudnya orang yang dikuasai perasaan. Kalau perasaan yang kontrol kita, pimpin kita, ibarat kota tidak ada tembok, tidak ada pertahanan. Musuh serang, iblis serang, singa yang mengaum-ngaum lewat, selesai. Singa lihat kita, wih, domba manis yang enak untuk disantap. Selesai. Tapi kalau kita bisa kuasai perasaan, saya percaya singa lihat kita, singa tahu ini hamba Allah. Mau dibuang ke dalam gua singa pun singa tidak akan selesaikan dia. Siapa dia? Betul sekali, Yusuf. Siapa yang dibuang ke gua singa? Daniel, jangan lupa. Kalau kita tidak bisa kuasai perasaan, perasaan yang akan kuasai kita. Di tengah jalan saudara, kalau perasaan yang kuasai kita, apakah menurut saudara di Kupang yang bawa motor dan mobil malaikat semua? Semuanya semuanya ikut peraturan, iya kan? Jalan motor di jalur kiri, lajur kiri, mobil di kanan, mau melambung, apalagi mau keluar, mereka lihat kanan kiri. Apa betul di Kupang begitu? Mau belok kanan, lihat perhatikan spion, ya kan, lampu sen. Apakah semua begitu? Tidak. Saudara bayangkan kalau kita dipimpin perasaan, dari keluar cabang depan rumah sampai kantor, gila gitu di jalan. Betul atau benar? Apalagi yang biasa bawa-bawa mobil. Mana supir-supir yang diberkati Tuhan? Kak Jeffrey, kemana Kak Jeffrey? Beta juga mobil, betul toh? Kak Jeffrey, sonde, beta bisa kuasai perasaan. 2 mulu pica, 3 UGD. Kita harus bisa kuasai perasaan. Amin. Kalau soalnya itu, orang lamu sembarang, orang tidak lampu sen, langsung keluar kata-kata mutiara dari mulut kita. Iya toh, langsung emosi, soalnya cukup emosi. Padahal ini baru selesai pelayanan minggu di Aperon. Tapi dia keluar dari gedung, bawa mobil, supir bemo aneh-aneh, tangan langsung naik. Saudara bayangkan. Hati-hati waktu saudara di luar, ya kan, tidak bisa kuasai perasaan. Lalu pas saudara mau angkat tangan, ini kejadian nyata. Pas mau angkat tangan lalu bilang, Pak yang pimpin pujian di Pastor Adrian Sumlang punya ibadah minggu toh. Ini live saudara, seluruh dunia lihat. Amin. Kalau kita tidak kuasai diri, kita yang dikuasai dan kita hancur. Tidak kuasai diri,
makan nih. Son bisa sedikit. Son bisa kuasai diri, son bisa kuasai nafsu makan, jadi rakus. Satu hari rata-rata normalnya berapa piring? 3 sendok. 3 piring. Kalau tidak bisa kuasai diri, bukan satu hari 3 piring. Satu kali makan 3 piring. 3 kali 3 9 piring. Coba lihat di kanan kiri, ada yang begitu di sini, bilang bertobat. Kalau tidak kuasai diri kita ya hancur. Kalau tidak bisa kuasai diri, kita akan dimanfaatkan orang lain. Kalau tidak bisa kuasai perasaan, makanya ini, perhatikan, ini yang menjadi senjata banyak wanita. Suami-suami, laki-laki yang sudah mulai sukses, ada perempuan-perempuan, iya kan? Sone mau susah, perempuan-perempuan yang memanfaatkan, dia tipu, bilang cinta, bilang sayang, padahal tujuannya apa? Sayang atau mau uang? Uang. Makanya bapak-bapak di sini, yang bapak-bapak bilang amin dulu. Yang calon bapak bilang amin dulu. Jangan rela. Dia amin paling kuat, karena bulan depan dimanfaatkan. Kalau kita tidak bisa kuasai perasaan, perempuan tipu, maka gaji mengalir, uang mengalir, transfer terus. Bapak pikir cinta, bapak pikir sayang, padahal nona ini bukan sayang bapak. Nona sayang bapak pun dompet. Bapak pun doi. Dimanfaatin. Dari tadi beta omong contoh-contoh nyata. Tapi ketoleh di Alkitab ada atau tidak? Yang tulis Amsal yang tadi kita baca-baca tuh, itu dialami ini nih. Orang paling berhikmat di dunia, orang paling hebat kalau mau dikatakan, jatuh karena tidak bisa kuasai perasaan. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2 kita baca dulu. Tentu di samping Yesus, Tuhan Yesus tetap nomor 1 prioritas, tapi Salomo ini kan yang paling berhikmat, paling kaya. Sebelum Salomo, sesudah Salomo, tidak ada yang bisa saingi Salomo. Tapi Salomo jatuh karena apa? Sama-sama baca 1, 2, 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman. Bisa? Tuhan telah berfirman pada orang Israel. Sama-sama. Janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Salomo jatuh ke dalam idolatry. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Karena apa? Bukan mereka datang, mereka paksa. Lu ikut atau beta bunuh lu. Mereka tidak bisa paksa Salomo. Tapi mereka pengaruhi Salomo yang luar biasa. Ini caranya apa? Jadi pasangan, Salomo sudah cinta. Kalau sudah cinta, bukan hanya jadi cinta. Ada istilah keren sekarang, bucin. Mai tua mau ngomong apa dia akan ikut. Susah yang tuh tiba-tiba mai tua bilang, be mau pi ibadah di ini gunung Fatuleu, kan penyembahan berhala toh. Nanti baru be kembali. Ini omong pi Salomo nih. Salomo bilang, sudah biar be ikut sah. Mereka tuh ibadah sama-sama, beta cinta Luna. Karena cinta pada perempuan-perempuan asing, sudah sayang, feeling kuasai dia, Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Perhatikan ini. Saya tanya, apakah berarti jatuh cinta salah? Semua lu muka emosi. Jatuh cinta salah atau baik? Baik. Tapi harus jatuh cinta pada orang yang tepat. Jatuh cinta pada orang yang salah, game over. Selesai. Jangan
Coba-coba bangun hubungan cinta pada orang yang beda agama. Bilang di kanan kiri saudara, jangan pacaran beda agama, bilang begitu. Kalau yang suami istri, Yesus sebelum ada godaan datang, tolak dalam nama Yesus. Bayangkan orang paling berhikmat saja Salomo bisa jatuh, paling pintar bisa jatuh karena dikuasai perasaan. Ada di sini yang rasa diri lebih berhikmat dari Salomo? Coba angkat tangan. Tidak ada. Kita semua parah-parah, tapi kita harus bisa kuasai perasaan. Yang berikut bukan hanya Salomo, ingat, Simson jatuh karena apa? Dikuasai perasaan. Simson jatuh, kekuatannya hilang waktu dia dikuasai perasaan. Hakim-Hakim 16 ayat 4, sama-sama kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Tidak usah baca ini seluruh perikop jelaskan ini, tapi karena waktu saya jelaskan intinya saja. Saudara, Simson orang terkuat, sama-sama katakan Simson yang terkuat. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Simson ini angkat gerbang kota di salah satu kota Filistin, di Gaza kalau tidak salah. Simson angkat gerbang kota, dia cabut dari tanah, dia angkat baru naik bukit. Ini begitu kuat hebatnya Simson, tapi jatuh waktu dia dikuasai perasaan. Delila, kita tahu ceritanya, waktu Delila bilang cinta dia, padahal Delila mata duitan. Delila hanya lihat uang, dan apa yang terjadi? Delila bilang, sayang, apa rahasianya? Sudah. Bahasa Yunaninya banyenye. Delila banyenye, dan apa yang terjadi? Simson buka rahasia. Sebenarnya kekuatan itu ada pada matamu, bukan. Kekuatanku ada di rambut. Waktu potong rambut, kekuatan hilang. Saya tanya, apakah Simson jatuh karena rambutnya dipotong? Bukan. Simson bukan kalah karena rambutnya dipotong, bukan. Simson kalah karena Tuhan sudah tinggalkan dia. Amin. Waktu Tuhan tinggalkan dia, tidak ada presence of God, tidak ada perlindungan Tuhan, otomatis kuasa diangkat. Dan itu yang buat Simson hancur. Yang berikut masih contoh juga secara cepat. Saul hancur karena apa? Dikuasai perasaan. Saul sesudah dia ditolak Tuhan dan Daud sudah diurapi, Saul itu hidupnya itu dikuasai oleh perasaan apa? Benci, iri selalu dengan Daud. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan ini, Bapak Ibu perhatikan. Sejak hari itu maka Saul selalu apa? Mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Yang jadi fokus Saul sejak hari itu waktu Daud diangkat Tuhan. Bunuh Daud, iri Daud, benci dengan Daud. Siapa yang kalah, siapa yang mati, Daud atau Saul? Saul yang hancur. Waktu kita dikuasai perasaan, kita yang akan hancur. Bagian berikutnya, kita lihat ke inti firman-Nya. Bagaimana supaya kita bisa kuasai perasaan? Tadi mengapa kita harus kuasai perasaan? Sekarang bagaimana? Sama-sama katakan bagaimana? Yang pertama untuk kita bisa kuasai perasaan kita adalah kita harus ketahui perasaan kita. Sadari apa emosi kita saat ini. Setiap saat kita harus sadar diri kita, seperti apa perasaan kita. Ketahui perasaan kita. Kalau dalam istilah bahasa Inggris mereka sering sebut name it, katakan, namakan perasaan kita. Apa yang jadi perasaan kita? Kita harus tahu. Hari ini apa kita rasa marah? Ini perasaan-perasaan negatif. Marah, takut, benci, iri, khawatir, rasa bersalah, rasa malu. Kita harus tahu dulu. Atau mungkin tidak ada perasaan. Pastor Adrian khotbah, dia dengar walaupun lucu-lucu, ekspresinya hanya satu saja. Orang semua ha.
Ini kita harus tahu juga, tidak ada perasaan, itu ada alasannya juga. Putus asa dan lain sebagainya. Kalau perasaan positif, kita tahu apa? Senang, bersyukur, iya kan? Sukacita, tenang, bangga, berharap, percaya, beriman. Ini perasaan kita. Kenali dan sadari seperti apa perasaan kita. Lalu berikut apa? Masih di poin ini. Kita ketahui perasaan kita dan kita ketahui juga apa penyebab kita rasakan perasaan tersebut. Sama-sama katakan apa penyebabnya. Apa yang membuat kita merasa seperti ini? Banyak orang yang perasaannya hilang, kering, tidak bisa ekspresikan apa-apa karena trauma dengan orang tua. Karena terluka dengan apa yang orang tua lakukan. Karena mungkin mereka tidak tahu bahwa dalam menyembah Tuhan harus pakai ekspresi. Amin. Bukan hanya kita diam-diam. Kita bisa menangis menyembah Tuhan. Kita bisa bersyukur, bersukacita, lompat-lompat. Karena Tuhan ciptakan perasaan kita untuk ini. Kalau kita tahu perasaan kita seperti apa, ini poin penting berikut, ingat ini. Jelaskan, berusaha untuk jelaskan perasaan kita, bukan ekspresikan perasaan. Amin. Banyak orang, kenapa banyak masalah, kenapa banyak konflik? Orang itu langsung ekspresikan perasaan. Marah, teriak. Marah, maki. Langsung diekspresikan. Bukan jelaskan. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya juga. Makanya dia langsung ekspresikan. Depresi. Sudah, tarik diri dari komunitas. Resign sesudah. Bunuh diri sudah. Dia langsung ekspresikan apa perasaannya. Tapi kita tahu kalau kita kenal perasaan kita dan kita tahu firman Tuhan, waktu kita depresi jangan putus asa, waktu stres jalan buntu, curhat ke komunitas yang benar. Yesus saja pernah kok peristiwa di Getsemani. Kita belajar di live streaming waktu itu. Yesus tidak takut dengan badai. Yesus tidak takut dengan legion setan yang di Gerasa itu. Tapi Yesus hati hancur rasa seperti mau mati waktu di Getsemani. Hatiku hancur rasanya seperti mau mati. Dia ungkapkan pada inner circle-nya. Yakobus, Petrus, Yohanes. Dia berdoa kepada Bapa dan Tuhan kuatkan dia. Amin. Kalau kita ketahui perasaan kita seperti apa, berusaha jelaskan. Saya lebih jabarkan ini seperti ini. Waktu kita marah, siapa di sini yang pernah marah? Coba angkat tangan. Yang angkat duluan memang pemarah yang kelas berat pun ya maafin. Saudara, waktu kita marah, kita hina, kita maki-maki orang, itu kita langsung ekspresikan perasaan kita. Padahal seharusnya kita temukan dulu seperti apa perasaan kita, apa penyebabnya, jelaskan ekspresi kita. Amin. Kalau kita temukan penyebabnya apa dan kita tahu, waktu orang misalnya ini kita marah karena apa? Pegawai buat salah, bawahan buat salah, teman melukai hati contohnya. Kita tahu nih, kita tahu apa yang kita rasakan dan kita menjelaskan itu. Saya percaya tidak akan ada masalah-masalah. Tidak akan ada konflik-konflik yang tidak perlu. Bukan berarti konflik tidak mungkin terjadi dalam hidup kita orang percaya. Tapi kalau kita bisa kuasai perasaan, konflik akan membuat kita semakin bertumbuh. Sama-sama bilang amin. Orang yang bisa kuasai perasaan, konflik buat dia semakin bertumbuh. Bukan buat dia hancur. Kita tergoda mau marah, mau emosi, mau maki orang. Ingat, apakah dengan marah-marah itu mengubah situasi? Apakah dengan marah-marah itu akan membuat mereka berubah dari kesalahan mereka dan membuat mereka bertobat, hidup benar lagi? Yang pertama bagaimana untuk kita bisa kuasai perasaan? Ketahui perasaan kita, name it. Kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu atau menguasai sesuatu yang kita tidak ketahui. Kalau kita tahu sesuatu, kita akan bisa kuasai. Kita bisa menangi. Amin. Apa perasaan kita? Ketahui itu. Yang kedua,
Apa yang harus kita lakukan? Jaga pikiran kita. Sama-sama katakan, jaga pikiran. Sama-sama lagi ikut saya. Saya harus jaga pikiran saya. Saudara, cara terbaik untuk kita mengetahui isi pikiran kita, seperti apa pikiran kita, adalah lihat perasaan kita sekarang. Perasaan adalah rambu-rambu, tanda dari apa isi pikiran kita. Makanya waktu ada masalah, contohnya, ada orang yang tetap tenang. Biasanya kalau di rumah kan, mama menyala-nyala, ya kan? Papa yang bagian sabar. Banyak seperti itu, tapi banyak juga kebalikan. Mama yang bagian tenang, papa yang bagian menyala-nyala. Waktu kita lihat, ini Bapak nih kok sabar sekali, Bapak kok tenang sekali. Kenapa dia bisa tenang? Dia bisa kuasai pikiran. Panik tidak mengubah keadaan, marah-marah tidak membuat keadaan lebih baik, maki, hina orang mungkin melepaskan nafsu sesaat, tapi memberikan luka bisa permanen dalam hati orang lain. Bapak mengerti. Ini contoh ya saudara. Karena pikiran kita menentukan perasaan kita. Makanya saudara, kita harus jaga pikiran kita. Amin. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Karena kita fokuskan pikiran kita pada masalah kita hari ini. Kenapa kita khawatir? Karena kita fokuskan pikiran kita. Krisis, pekerjaan gaji kecil, bos marah-marah terus, apalagi bisnis tidak akan berkembang. Nah, fokus ini kan akhirnya jadi takut. Padahal kalau kita jadi orang percaya, fokus kita harusnya bukan pada masalah kita. Yang setuju bilang amin. Pikiran kita fokusnya pada apa? Fokuslah pada apa kata firman Tuhan. Tuhan katakan apa? Tidak akan pernah ditinggalkan orang benar minta-minta roti. Tuhan katakan apa? Allahku shall provide. Allah akan mencukupkan, menyediakan setiap keperluan kita. Menurut apa? Menurut kebaikan kita? Menurut pelayanan kita banyak sedikit? Bukan. Menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kenapa kita takut? Makanya dalam Yesaya 41 ayat 10 jelas Tuhan bilang apa? Jangan takut. Aku menyertai engkau. Ada aku di ayat. Oh ada. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita menang bukan karena kita pintar. Kita menang, kita survive bukan karena kita punya pekerjaan yang baik, tapi karena Tuhan yang pegang kita. Oh haleluya. Ini mengalir nih saudara. Tuhan mengasihi kita. Waktu ada perasaan, oh ini beta gosip bagus nih. Oh ini masalah pas. Ini beta omong, sudah beta gosip. Makin digosok makin sip. Tergoda untuk bongkar aib orang. Perasaan untuk gosok-gosok, untuk omong nama orang keluar. Tapi kita tahu firman Tuhan, Amsal 13 ayat 3 jelas. Sama-sama, 1, 2, 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Bilang di kanan kiri, jaga mulut baik-baik sayang, bilang begitu. Tapi yang perempuan jangan omong di laki-laki. Jaga mulut ya sayang, itu dia baper sampai tahun depan tuh. Nah lihat ini. Waktu kita lihat orang yang ganteng, orang yang cantik, saudara lihat, kalau ikut perasaan, ketemu laki-laki, cinta pada pandangan pertama, terpesona, cinta, kenalan dekat, ya sudah jadi bucin. Ternyata beda agama. Ternyata tidak setia. Perasaan itu membawa kita bahagia atau justru patah hati? Patah hati. Jangan langsung pakai perasaan. Baru kenal orang, baru ketemu orang, jangan langsung
You are the only one in this world for me. Wih. Baru kenal, baru lihat, you belum tahu dia isi dalam. Kemana kadoi, betul. Jaga pikiran kita dulu. Amin. Kenali dia dulu baik-baik. Amin. Kenali dia, seperti apa karakter dia, seperti apa latar belakangnya. Lihat dulu kehidupannya. Kalau engkau sudah tahu firman yang engkau terima selama ini sudah engkau praktekkan. Dan engkau merasa, engkau lihat karakternya baik. Dia cocok untuk jadi pasangan hidup kita. Cintai dia. Itu baru pakai perasaan. Tapi kalau masih baru awal-awal, jangan langsung. Om Joker suara paling keras. Pengalaman pribadi, pengalaman itu guru yang paling apa? Guru terbaik, iya kan? Perhatikan ini. Jaga pikiran kita, dan yang terakhir supaya tidak memperpanjang firman Allah. Yang pertama apa tadi? Kenali perasaan kita, ketahui seperti apa perasaan kita. Yang kedua, jaga pikiran kita. Kita jaga sesuai apa kata firman Tuhan. Jangan ikut perasaan kita. Firman yang adalah kebenaran, firman yang akan bisa pimpin kita untuk tetap kudus. Dan yang ketiga, saudara, kita akan tahu ayat itu. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena keperkasaan, tapi karena apa? Roh Tuhan. Kita bisa jadi saksi, kita bisa sukses, apakah karena kita fasilida atau karena Roh Kudus? Artinya apa? Kita harus yang ketiga, minta pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus penuhi kita. Ask the Holy Spirit. Minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Karena kalau kita andalkan diri kita sendiri, kalau kita percaya pada diri kita sendiri, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita percaya pada Kristus, kita tidak akan bisa jatuh. Amin. Minta Roh Kudus untuk pimpin kita. Orang-orang yang minta Roh Kudus memimpin mereka pasti menghasilkan buah roh. Kalau tidak ada Roh Kudus yang pimpin kita, siapa yang pimpin kita? Flesh, daging, perasaan, dan kita akan hancur. Filipi 2 ayat 5. Ini kata firman Allah. Sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita taruh pikiran perasaan kita yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa yang Yesus pikirkan, itu yang jadi pikiran kita. Apa yang Yesus rasakan, itu yang jadi perasaan kita. Yesus tidak pergi ke mall, Yesus tidak pergi ke plaza, lalu senang waktu lihat baju-baju mahal. Bukan berarti beli baju salah. Tetapi Yesus lihat waktu orang-orang yang tidak punya gembala, waktu orang-orang Israel seperti domba-domba tercerai-berai, perasaannya ada untuk mereka. He was moved with compassion. Dia tergerak oleh belas kasihan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Zakaria 4 ayat 6. Tadi saya sudah singgung ini. Kita baca saja. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kalau roh Tuhan yang memenuhi kita, kalau Roh Kudus yang ada di dalam kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Kita akan kuat mengatasi setiap godaan-godaan iblis untuk menghancurkan kita melalui perasaan kita. Dan ayat paling terakhir, coba semua senyum dulu. Ini harusnya senyum ini nih. Ayat paling terakhir, amin. Atau ada di sini, kita mas mau. Haleluya. Oke, nanti kasih tahu di hotel ketemu. Pendalaman Alkitab sampai jam 2 Soalnya kita lanjut. Ayat terakhir Galatia 5 ayat 22 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita dipimpin oleh roh, haleluya. Buahnya adalah self control. Kita akan bisa kuasai diri. Bahkan penguasaan diri pun adalah buah roh. Fruit of the Spirit. Bukan perasaan kontrol kita.
Perasaan kontrol kita hancur. Perasaan kontrol Salomo hancur. Perasaan kontrol Saul hancur. Perasaan kontrol siapa tadi lagi? Simpson, orang terkuat pun bisa hancur waktu dipimpin perasaan. Kita bukan orang terkuat. Sama-sama katakan, saya bukan orang terkuat. Tapi kalau saudara bisa kontrol perasaan, saudara lebih kuat dari Simpson. Tepuk tangan dulu. Amin. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa angkat, siapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama ambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus hari ini. Saya ingatkan kembali sebagai kesimpulan bagi setiap kita, orang percaya harus bisa menguasai perasaan. Kenapa? Perasaan kita tidak selamanya benar. Kalau ikut perasaan kita akan hancur. Yang benar, Yohanes 17 ayat 17, hanyalah firman Tuhan. Itulah kebenaran yang akan menguduskan, yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Yang berikut kenapa? Karena perasaan kita, kalau kita tidak kuasai, perasaannya akan menguasai kita. Perasaannya akan menguasai kita. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang hancur. Orang yang tidak bisa menguasai diri seperti kota yang roboh temboknya. Bagaimana kita kuasai diri kita? Yang pertama, ketahuilah perasaan kita. Name it. Know your emotion. And you will be able to control it. Ketahui perasaan kita seperti apa. Jangan malu ungkapkan kalau engkau depresi, putus asa hari ini. Ketahui itu, sampaikan kepada mentor-mentor rohani kita. Ketahui perasaan kita. Kalau engkau takut, sadari ketakutan itu menghancurkanmu. Sampaikan kepada mentormu juga. Dan ingat apa kata firman Tuhan. Kita tahu Tuhan berjanji bahwa Dia bawa kita sampai di tahap ini bukan untuk kita kalah, bukan untuk kita hancur. Dia pilih kita untuk kita menang. Ketahui apa yang menjadi perasaan kita, apa penyebab kita merasakan perasaan tersebut. Belajar untuk jelaskan perasaan kita. Jangan ekspresikan, jangan langsung marah-marah saudara. Orang buat salah jangan langsung emosian, jangan langsung maki. Nafsu kita lampiaskan, hati orang terluka. Jelaskan perasaan kita. Nah, yang berikut, mari jaga pikiran kita. Amin. Kita bisa kuasai perasaan kita kalau kita jaga pikiran. Karena perasaan kita adalah output, hasil dari apa yang ada di pikiran kita. Kita bisa tenang. Kita bisa fokus pada apa yang kita akan lakukan. Karena kita tahu pikiran kita penuh firman Tuhan. Karena pikiran kita adalah semua yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar. Itu yang kita pikirkan. Dan yang terakhir, kita akan berdoa ini. Kita bisa kuasai pikiran kita, kuasai perasaan kita kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari berdoa. Tiap hari kita berdoa. Banyakin waktu doa kita. Minta Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa. Pegang tangan kami Roh Kudus, agar kami bisa menang di dalam menguasai perasaan kami.